Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi proyek saya yang berjudul Deteksi Anomali Jaringan Berbasis Log Menggunakan IDS Text Mining. Di era keamanan cyber saat ini, volume log jaringan yang dihasilkan oleh server bisa mencapai jutaan baris per hari. Memeriksa log ini secara manual untuk mencari serangan adalah hal yang mustahil bagi seorang admin jaringan. Oleh karena itu, saya mengembangkan solusi otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman secara real time. Sebelum kita masuk ke logika program, kita harus membedah library yang digunakan. Tanpa library ini, sistem deteksi tidak akan bisa berjalan. Saya menggunakan 5 kategori library utama, yaitu yang pertama Streamlit. Ini adalah framework utama untuk membangun antarmuka berbasis web secara instan menggunakan Python. Saya menggunakannya untuk membuat dashboard interaktif, tombol upload, dan kolom input simulasi. Dan yang kedua, pemrosesan data dan regex. Pandas digunakan untuk manipulasi data terbular. Library ini membaca file CSV Anda, mengelola kolom log dan label, serta melakukan filter data. Regular expression. Ini adalah alat vital untuk text mining saya. Karakter non-alphanumerik di dalam log mentah. Terus yang ketiga, Machine Learning Skitlearn. TF-ID Vectorizer. Inilah mesin text miningnya. Library ini mengubah kata menjadi skor statistik atau TF-IDF. Sehingga kunci serangan memiliki bobot lebih tinggi daripada kata umum. Multinomial Naive Bayes. Ini adalah algoritma library ini yang melakukan klasifikasi dengan menghitung probabilitas apakah sebuah log masuk kategori normal atau anomali. Train Test Fit digunakan untuk membagi dataset secara otomatis menjadi data latih atau untuk belajar, dan data uji atau untuk evaluasi. Dan yang keempat, metrik evaluasi. Saya mengimpor akurasi score, precision score, recall score, dan F1 score. Library ini bertugas menghitung seberapa akurat deteksi yang dilakukan model dibandingkan dengan label asli di file CSV. Confusion metric digunakan untuk memvisualisasikan performa klasifikasi dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, visualisasi. Word cloud. Library ini mengekstrak kata-kata yang paling sering muncul di log anomali dan mengubah menjadi gambar awan kata yang informatif. Terus Matplotlib bertugas sebagai pengelola grafis untuk menampilkan gambar word cloud tersebut ke dalam aplikasi Streamlit. Sekarang mari kita bedah alur logika program yang saya bangun di dalam app.py. Alur ini mengikuti standar pipeline machine learning yang sangat disiplin. Saya akan membaginya menjadi 4 tahap utama. Tahap yang pertama, inisialisasi dan pembersihan teks. Alur dimulai dengan fungsi bersihkan underscore teks. Setiap baris log yang masuk tidak langsung diproses, melainkan disaring terlebih dahulu. Saya menggunakan text.lower untuk menyeragamkan semua karakter menjadi huruf kecil. Selanjutnya saya menggunakan regular expression.
alurnya adalah sistem akan membuang semua simbol seperti titik dua, koma, atau tanda kurung yang biasanya mengotori log jaringan sehingga menyisakan hanya kata kunci atau token yang bersih. Tahap kedua, validasi dan penyiapan data. Setelah fungsi pembersihan siap, alur masuk ke load underscore dan underscore validasi underscore data. Di sini, sistem memastikan dataset memiliki kolom log dan label. Alur kemudian berlanjut ke split data. Di sini data dibagi menjadi dua bagian. Data latih 60% dan data uji 40%. Pembagian ini penting agar kita bisa menguji kecerdasan model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus tahap ketiga, ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Ini adalah alur paling cerdas dalam aplikasi ini. Karena komputer tidak bisa membaca teks, saya menggunakan ekstraksi underscore fitur underscore TF-IDF. Perintah tf-idf.fit underscore transform mengubah teks bersih tadi menjadi matriks angka. Alurnya, kata-kata unik yang sering muncul di logs anomali seperti violet atau attack akan diberi bobot statistik yang tinggi, sehingga model tahu bahwa kata tersebut adalah indikator serangan. Tahap yang keempat, pelatihan model dan evaluasi. Setelah data berubah menjadi angka, alur masuk ke inti kecerdasan buatan di fungsi latih underscore model underscore naive Bayes. Algoritma multinomial naive Bayes melakukan proses fitting atau belajar dari pola data. Terakhir, alur ditutup dengan fungsi evaluasi underscore model. Fungsi ini membandingkan hasil prediksi model dengan label asli untuk menghasilkan matriks akurasi, presisi, dan confusion metric yang akan muncul di layar Streamlit nanti. Setelah memahami alur logikanya, mari kita bedah dataset yang menjadi bahan pelatihan model ini, yaitu file log underscore ids underscore sample.csv. Data ini berfungsi sebagai referensi bagi model untuk membedakan mana trafik yang aman dan mana yang merupakan ancaman. Struktur kolom. Dataset ini memiliki struktur yang sederhana namun esensial, terdiri dari dua kolom utama. Kolom log berisi pesan aktivitas jaringan dan kolom label sebagai target klasifikasinya. Karakteristik label normal. Mari kita lihat baris-baris awal log seperti accept password for user admin atau sistem heartbeat check password diberikan label normal. Di sini model belajar bahwa kata kunci seperti accept, trusted, dan password adalah indikator aktivitas yang sah. Karakteristik label anomali. Sebaliknya, perhatikan baris yang mengandung serangan. Ada SSH brute force dengan pesan multiple violet login attempt. Ada port scanning dengan pesan port scan detect, hingga malware detection dengan pesan malware signature macet. Kata-kata kunci seperti violet, attack, unauthorized, dan suspicious inilah yang akan diberi bobot tinggi oleh proses TF-IDF.
kita tadi agar model bisa mengenali anomali di masa depan. Pentingnya keseimbangan data. Koleksi data ini mencakup berbagai skenario serangan cyber umum. Dengan memberikan variasi log ini, model naive Bayes, kita mampu membangun pemetaan probabilitas yang kuat, sehingga saat ada log baru masuk, model bisa membandingkan kemiripan teksnya dengan pola yang sudah di dataset ini. Sekarang, mari kita lihat hasil implementasi dari seluruh alur yang sudah kita bahas ke dalam antarmuka aplikasi Streamlit. Tampilan ini adalah wajah dari sistem pendeteksi kita. Yang pertama, metrik evaluasi dan klasifikasi. Di bagian atas dashboard, kita bisa melihat evaluasi ITS berdasarkan pengujian terhadap data uji. Model kita mendapatkan nilai matriks yang sangat solid, akurasi 80% dan presisi 85%. Perhatikan tabel confusion matrix. Di sistem secara transparan menunjukkan jumlah log yang berhasil diprediksi tepat sesuai label aslinya atau aktual versus prediksi model. Laporan klasifikasi per kelas di bawahnya merinci performa model dalam menangani kategori normal dan anomali secara spesifik, sehingga kita tahu seberapa handal model ini dalam meminimalisir false alarm. Visualisasi word cloud bergeser di bagian tengah. Terdapat word cloud log anomali. Ini adalah representasi visual dari bobot TF-IDF yang kita bahas tadi. Kata seperti force, spot, detect, dan attack muncul dengan ukuran paling besar. Artinya model mengenali kata ini sebagai ciri khas untuk utama dari sebuah ancaman jaringan. Ini memudahkan admin IT untuk memahami jenis serangan yang sedang terjadi secara instan. Yang ketiga, analisis kesalahan dan unduh laporan. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur analisis kesalahan prediksi. Jika ada log yang salah, diklasifikasikan, sistem akan menampilkan di tabel ini. Kita bahkan bisa mengunduh data kesalahan tersebut dalam bentuk CSV untuk keperluan evaluasi atau pengembangan model lebih lanjut di masa depan. Simulasi deteksi log baru. Terakhir, fitur paling interaktif adalah simulasi deteksi log baru. Di kolom input ini kita bisa menempelkan salah satu log mentah yang baru saja masuk ke server. Sistem akan secara otomatis menjalankan fungsi bersihkan underscore text, melakukan vektorisasi, dan menghitung probabilitas menggunakan naive Bayes. Jika terdeteksi berbahaya, sistem akan memunculkan status anomali dengan peringatan merah yang tegas, memudahkan respons secara cepat terhadap insiden. Baiklah, kesimpulan dari proyek saya yang berjudul Deteksi Anomali Jaringan Berbasis Log. Ini membuktikan bahwa penggabungan teknik text mining dengan algoritma machine learning yang tepat dapat menciptakan sistem pertahanan jaringan yang otomatis, transparan, dan sangat responsif. Demikian penjelasan proyek saya.
Semoga bermanfaat untuk pengembangan keamanan cyber di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.